Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, masih pelajaran biologi, dan ini masih tentang keanekaragaman hayati, karena ada beberapa subbab-subbab yang memang tema-temanya ada begitu banyak, jadi dipisah-pisah. Oke, kita lanjut ke piramida ekologi. Piramida ekologi ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum atas susunan antartrofik yang didasarkan pada kepadatan populasi. Kemudian ada berat kering maupun daya simpan energi yang ada di dalamnya. Susunan trofik dapat disusun secara urut sesuai dengan hubungan makan dan dimakan antara trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut piramid. Nanti saya punya gambarnya nanti di belakang ya. Kemudian fungsi dari piramid ekologi sendiri itu adalah untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara trofik pada suatu ekosistem. Secara umum dalam pembahasan kali ini terdapat 3 macam piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan juga piramida energi. Yang pertama kita akan bahas tentang piramida jumlahnya dulu. Piramida jumlah ini menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Dan pada umumnya piramida jumlah berbentuk menyempit ke atas atau mengerucut ya. Organisme dalam piramida jumlah mulai dari tingkat trofik terendah, berarti dari produsen ya, terendah sampai tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, sekunder, sampai tersier, dan selanjutnya sampai yang terakhir. Ini ada gambarnya. Contoh dari gambar piramida jumlah seperti ini, bisa juga segitiga, nanti juga ada gambarnya lagi. Yang pertama, ini sebagai konsumen rumput itu ada 1.500.000. Kemudian konsumen 1 atau konsumen primer jumlahnya ada 200.000. Kemudian konsumen 2 ada ular dengan jumlah 90.000. Kemudian konsumen tersier atau karena ini terakhir ya, konsumen final hanya ada 1. Berarti semakin lama semakin sedikit, semakin mengerucut. Jumlahnya menjadi lebih sedikit sampai sedikit sekali karena cuma 1. Kemudian yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida biomasa ini menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Pada bentuk piramida kali ini, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Piramida biomasa bentuknya mengecil ke arah puncak, tetapi juga dapat berbentuk terbalik. Bisa yang mengecil di atas, bisa yang mengecil di bawah, bisa seperti itu, bisa juga terbalik ya, segitiga atau segitiga terbalik. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah yang berarti jumlah individunya sedikit dan umumnya individu karnivora pada puncak piramida bertubuh besar. Gambarnya nanti di belakang ya. Kemudian yang ketiga adalah piramida energi. Piramida energi menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkatan trofik. Energi dalam piramida energi dinyatakan dalam kalori per satuan luas dan juga per satuan waktu. Piramida energi dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu yang lama serta mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi di setiap tingkatan trofik, seperti beberapa makanan ada yang tidak bisa dicerna dan juga dikeluarkan sebagai sampah. Hanya beberapa makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya
dan hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan untuk energi. Ini gambarnya di sini ada ini piramida biomassa, piramida jumlah, kemudian ada piramida energi. Ini meter persegi di sini ya. Ada gambarnya semua. Ini beratnya di sini ada. Ini meter persegi juga. Biomassa. Berarti ditimbang ya, biomassa itu ditimbang. Kalau ini itunya juga dilakukan observasi karena memerlukan waktu yang sangat lama. Ini jumlah individu per meter perseginya diobservasi bisa berbulan-bulan. Oh, ternyata selama ini kalau di konsumen itu benar memang masih tinggi, dan dihitung per meter perseginya berbulan-bulan itu mendapatkan berapa jumlahnya dalam meter persegi. Selanjutnya ya adalah tanaman obat keluarga atau biasa dikenal juga atau disingkat dengan toga. Toga itu adalah sebidang tanah baik di halaman ataupun pekarangan atau di kebun yang dimanfaatkan untuk menumbuhkan tanaman yang berkhasiat obat dalam upaya memenuhi kebutuhan obat keluarga. Toga dimaksudkan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara yang murah, mudah, aman, dan juga nyaman. Selain untuk menjaga kesehatan masyarakat, juga diharapkan untuk keindahan lingkungan rumah dan mengurangi pengeluaran kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena obat, sayuran, dan bumbu masak sudah tersedia di toga ini. Ini adalah gambar beberapa contoh tanaman obat keluarga. Ada kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih, ada apa ini? Kencur, atau ada jahe dan sebagainya ya. Di sekitar rumah kita biasanya ada serai, ada apa lagi? Cabai misalnya dan sebagainya ya. Fungsi dari toga sebagai sarana mendekatkan tanaman obat kepada masyarakat untuk upaya kesehatan mandiri. Jadi misalnya kita di rumah menanam kunyit dan ternyata di keluarga kita itu ada yang sakit perut, biasanya langsung dibuatkan jamu kunyit asam misalnya, langsung, karena nggak perlu keluar lah. Kalau malam-malam jam 12 malam bagaimana mau keluar, kan takut ya, bisa digunakan sebagai pendayagunaan tanaman obat yang dapat diarahkan untuk peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau fungsi preventifnya. Kemudian ada penyembuhan penyakit dan juga pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Ini ya fungsinya. Kemudian yang ketiga, untuk melestarikan budaya pengobatan tradisional sebagai warisan leluhur dengan manfaat tanaman yang berkhasiat. Manfaatnya sebagai upaya kesehatan preventif tadi sudah ya, juga sebagai mendukung menciptakan kesehatan kesejahteraan keluarga, antara lain memperbaiki status gizi keluarga, menambah penghasilan keluarga, meningkatkan kesehatan lingkungan, melestarikan tanaman obat dan budaya bangsa. Penghasil keluarga kalau misalnya banyak kan bisa dijual. Meningkatkan kesehatan lingkungan, kalau di sekitar kita ada yang sakit dan membutuhkan tanaman yang ada di sekitar kita kan bisa dijual juga. Ya. Kemudian melestarikan tanaman, jelas ya, agar tidak punah ya. Dan alhamdulillah hari ini keanekaragaman hayati selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa WA saya pribadi ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.